Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anam sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram amma ba'du. Hadaratil mukarramin, para asatid, para guru, para hujat, jamaah aurat surah Waqiah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa tradisi di kita setiap bayi yang baru dilahirkan dalam usia 7 hari dipotongin kambing? Kalau laki-laki kambingnya 2 ekor, kalau perempuan kambingnya 1 ekor. Itu namanya apa? Namanya akikoh, atau biasa dipanggil bahasa kita eka. Apa fungsinya anak kita itu di eka? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu mauludin murtahinun bi aqiqatihi. Setiap bayi yang terlahir tergadaikan dengan akikahnya. Jadi ibaratnya kalau kita punya motor itu milik kita tapi masuk gade, berarti belum menjadi hak penuh. Seperti anak yang dilahirkan oleh orang tuanya, maka statusnya kalau belum diekah ibaratnya belum ditebus. Kalau kita ibaratkan laksana motor masuk gade. Fungsinya apa? Nanti ketika anak kita, kalau laki-laki jadi anak yang soleh atau perempuan jadi anak yang solehah, nanti akan bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan kepada orang tuanya. Kapan waktunya akikah? Yauma sabi'ahi, pada hari ke-7 setelah dilahirkan. Bagaimana kalau orang tuanya belum ada kemampuan? Boleh di hari yang lain, di hari ke-10, 20, 1 bulan, bahkan 40 hari, dan bahkan sampai dengan waktu yang lebih, dengan batas kemampuan dan kemudahan yang didapatkan. Agama tidak memberatkan, tapi bagi yang mampu supaya bersegera untuk melaksanakan akikoh atau ekah. Jadi kalau laki-laki kambingnya 2 ekor, perempuan 1 ekor. Umur berapa ukuran untuk kambing? Dalam hal ini ulama banyak mempunyai pendapat. Ada yang berpendapat
usia 2 tahun. Ada yang berpendapat usia 1 tahun, dan ada ulama yang berpendapat usia 6 bulan lebih. Yang penting kambingnya kambing domba. Bedanya apa kambing domba dengan kambing kacang atau kambing Jawa kalau biasa kita sebut? Kambing domba dalam usia 6 bulan lebih itu biasanya pertumbuhannya lebih gede daripada kambing Jawa atau kambing kacang. Usia 6 bulan lebih, 8 bulan boleh masuk kalau untuk kambing domba. Untuk menjaga kehati-hatian, sebenarnya 6 bulan masuk ke 7 bulan sudah bisa. Nanti cara memasaknya yang bagus seperti apa? Pertama, cara yang paling bagus tulangnya jangan dihancurin. Yang kedua, dimasak dengan masakan yang agak manis. Tujuannya apa? Tafakulan. Mudah-mudahan nanti kalau anaknya besar, udah gede, dia jadi anak yang manis akhlak dan budi pekertinya. Karena setiap kita sebagai orang tua pasti mengharapkan mempunyai anak yang soleh dan solehah. Dan proses untuk mempunyai anak yang soleh atau solehah itu tidak mudah. Jangankan udah lahir, baru proses mau bikinnya aja itu kagak sembarangan. Doa dulu mengenai, jangan gerabak gerubuk. Allahumma jannibna wa jannibis syaitani ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan saya dari setan dan jauhkan dari apa rizki yang kau berikan. Dari setan maksudnya jauhkan saya, dan rizki yang kau berikan daripada setan. Jadi ketika berhubungan suami istri, supaya jangan setan ikut-ikut, jangan gerabak-gerubuk, baca doa dulu. Cuma baca doanya jangan kenceng-kenceng, jangan rosa-rosa, takutnya ada yang ngintek. Dan begitu Allahumma kata yang ngintek amin, agak jadi nantinya. Jadi proses mau mulai pembuatan aja udah pakai doa, jangan gerabak-gerubuk. Usia 4 bulan dalam kandungan, ada yang disebut dengan istilah walimatul hamil, atau tradisi di kita biasa menggunakan acara 7 bulanan. Usia 7 bulan, dalam usia 4 bulan bayi yang dalam kandungan telah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup, udah ada nyawanya. Jadi kalau pengen punya anak yang soleh, dari proses pembuatan pertama usia 4 bulan dalam kandungan, kalau sebelum tidur atau istri kita lagi tidur, kita buka perutnya, bacain Alam Nasroh, bacain Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr, surat Al-Qadar. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau besar dia menjadi orang yang penyabar, cerdas otaknya, paham ilmu agama. Karena salah satu manusia yang ditunjukkan oleh Allah menjadi manusia baik, pertama dikasih paham tentang urusan agama. Mayuridillah bihi khairan yufaqihu fid. Ketika Allah berkehendak baik terhadap seseorang, yang pertama caranya Allah berikan orang itu paham terhadap agama. Bagaimana kalau orang yang agak pernah mau paham terhadap agama? Berarti Allah tidak menghendaki kebaikan. Terserah mau ngabrus, mau apa, kayak ibarat orang mau nyebur, dia terserah. Makanya orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pertama diberikan paham tentang ilmu agama. Anak ketika lahir
Pertama, diazani kuping kanan, diqomati kuping kiri. Maksudnya apa? Supaya pertama yang didengar oleh cabang bayi yang baru keluar ke alam dunia ini adalah kalimat Allah, bukan kalimat yang lain. Walaupun baru lahir, sama bayi itu bisa mendengar dan bisa paham. Malah kadang-kadang begitu diazanin, matanya ngelirik, paham dia dengar. Jadi jangan disetelin lagu Elvi Sukaesih, lagu Roma Irama, lagu Harudang. Jangan. Pertama keluar, azanin kuping kanan, komatin kuping kiri, supaya yang pertama dia dengar adalah kalimatullah, kalimat-kalimatut thayyibah. Dan mudah-mudahan itu nanti akan menjadi pembimbing bagi ruhaniyah anak yang dilahirkan. Kalau kita pengen punya anak yang soleh, proses awal, kemudian nanti setelah anak itu mencapai usia akil balik, berakal, mulai hidup, pendidikan dalam rumah tangga itu sangat penting. Kenapa? Karena sebelum dia kenal pesantren, belum ke sekolah, pertama yang menjadi pendidikan adalah di dalam rumah tangganya. Al-bait madrasatul ula. Rumah tangga itu adalah pendidikan pertama bagi anak-anak kita. Makanya kalau di rumah tangga orang tuanya sering berantem, nanti anaknya mentalnya akan menjadi rusak. Kalau anak minta sesuatu sama kita kadang-kadang tengah malam, tuh bocah nangis, kadang-kadang kagak puguh yang diminta, diayun kagak mau, disusuin sama ibunya kagak mau, pengen yang kagak puguh. Itu apa sebenarnya? Itu adalah ungkapan anak kecil yang mana dia pengen dekat dengan orang tuanya. Orang tua kagak boleh merasa terganggu. Kenapa? Karena anak itu pengen dekat sama orang tua, tetapi dia masih terlalu kecil, belum paham bagaimana cara mengungkapkan keinginannya terhadap orang tua. Makanya orang tua harus mempunyai kesabaran. Jangan sampai ada kata-kata yang nanti bahasa kita sini timbul sumpah serapah sepatah. Jangan sampai sama anak itu daglog. Nah nanti anaknya udah gede jadinya daglog. Lah orang tuanya yang doain begitu manjur doa orang tua. Dasar bocah bunker, bunker netes orang apa orang? Udah detak. Iya. Makanya ucapin yang bagus sekalipun kita kesel sama anak, jangan sembarangan. Kenapa? Karena sumpah orang tua, doa orang tua sekalipun kagak sadar, kalau terbiasa seperti itu, nanti anaknya lama-lama jadinya bunker, tembuku tembuku kalau kayak telur tuh. Makanya hati-hati sebagai orang tua, jangan sering-sering mengucapkan sumpah serapah. Jadi makanya kalau orang tua yang bagus tuh, walaupun bapaknya tukang ojek, ditimbang-timbang ditimang ya, bahasa anak raja, bapaknya ngojek, raja dari mana? Raja ojek kan gitu tak? Lah iya, itu arane apa? Ucapan-ucapan yang bagus, saking sayang dan cintanya kepada anak. Padahal bapaknya tukang ojek dibilangnya anak raja. Nah, itu tujuan kita melaksanakan syariat secara agama, dan mudah-mudahan anak saudara Umam yang diberi nama Khairul Azam Al-Farizi dijadikan anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, taat dan patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.